ditujukan untuk kalian yang sering menghabiskan waktu di internet, apalagi media sosial. Akhir ini harga garam tuh naik. Terus garamnya juga bukan garam yang biasa, tapi garamnya udah dicampur sama serpihan kaca. Makanya hati-hati ya kalau beli garam. Informasi tersebut merupakan informasi hoax. Apa sih hoax itu? Hoax merupakan sebuah berita bohong atau informasi bohong yang dimanipulasi seolah-olah terlihat nyata atau seolah-olah itu merupakan informasi yang sebenarnya. Padahal tidak. Lalu, kenapa sih orang-orang menyebarkan informasi bohong seperti itu? Kenapa harus ada informasi yang tidak benar padahal kita bisa mengungkapkan yang sebenarnya? Wow, banyak alasan. Salah satunya ingin mencari perhatian, mengalihkan isu, menyebabkan kerugian, dan sebagainya. Lalu dampaknya, kita akan terjerat pada hal-hal tersebut. Kita akan terjerat pada suatu hal yang diinginkan oleh para penipu ini. Kita bisa mengalami kerugian waktu dan juga kerugian dana. Kita bisa terbodohi oleh informasi yang bohong, sehingga kita menjadi teralihkan oleh isu-isu sebenarnya, isu-isu yang lebih penting yang harus kita perhatikan. Bahkan bisa juga merusak kesehatan mental kita, karena kita bisa menjadi trauma akan suatu hal yang tentu tidak benar. Ya, banyak hal yang ditimbulkan dan banyak hal negatif yang ditimbulkan dari hoax tersebut. Secara umum, hoax memang dapat diartikan sebagai berita bohong. Namun, bila kita teliti lebih lanjut, kita akan mendapatkan garis besar dari jenis-jenis hoax yang menyebar pada masyarakat. Dan golongan yang paling besar pembagiannya adalah hoax yang bersifat misinformasi, disinformasi, dan juga malinformasi. Misinformasi merupakan informasi yang disampaikan baik secara sengaja maupun tidak, sedangkan disinformasi merupakan kesengajaan dalam membuat informasi palsu dengan tujuan tertentu. Sedangkan berbeda dengan kategori sebelumnya, malinformasi merupakan berita yang disampaikan dengan informasi yang benar namun disengaja disebarluaskan oleh pihak tertentu dengan maksud buruk. Biasanya merupakan informasi dalam ranah privasi seseorang. Nah, dari misinformasi dan disinformasi, kita dapat membaginya menjadi 7. Yaitu pertama, satir. Merupakan sebuah konten yang dibuat untuk menyatakan sindiran pada seseorang, organisasi, pemerintah, atau masyarakat dengan menggunakan parodi, ironi, maupun sarkasme. Kemudian yang kedua adalah koneksi salah. Yang merupakan informasi yang menggunakan judul, gambar, atau caption yang tidak berhubungan dengan konten beritanya. Lalu yang ketiga ada konten yang menyesatkan atau misleading content. Merupakan penggunaan informasi yang dibingkai suatu isu atau individu tertentu. Dan yang keempat, ada konten dengan konteks yang salah. Hal ini merupakan informasi yang benar disampaikan dengan konteks yang salah. Namun hal semacam ini dapat terjadi di media yang menempatkan pernyataan seorang, gambar, dan juga video. Yang kelima ada konten tiruan, atau konten yang dibuat menyerupai sebuah sumber asli dengan tujuan untuk mengelabui pembaca. Yang keenam ada konten dismanipulasi, yang berasal dari konten asli yang kemudian dimanipulasi baik sekedar iseng memprovokasi pembaca atau menyebar propaganda maupun menjadi kepentingan politik. Dan yang terakhir ada konten palsu. Pada jenis ini merupakan informasi 100% diciptakan untuk sengaja menipu pembaca. Lalu, bagaimana cara kita menyikapi, menanggulangi berita-berita hoax tersebut? Yang pertama tentunya kita bisa mencari tahu terlebih dahulu terhadap kebenaran informasi tersebut. Kita bisa menimbulkan rasa penasaran kita terhadap kebenaran informasi tersebut dengan cara saring sebelum sharing. Kita juga dapat mencari tahu keaslian alamat situs tersebut. Lalu kita juga bisa berhati-hati dengan judul-judul yang sering memprovokasi. Lalu memperhatikan keaslian foto apabila terdapat gambar. Lalu kita bisa mencari tahu dari asal sumbernya. Lalu jika hal tersebut
Jika kita telah melakukan hal-hal tersebut namun dirasa kurang atau dirasa informasi tersebut terlalu mengganggu, maka kita bisa mengajukan aduan kepada Kementerian Komunikasi dan Informasi apabila menemukan berita hoax tersebut. Penyebar hoax dapat diancam pada pasal 28 ayat 1 Undang-Undang Informasi. Bagian ini. Dampak bagi para penyebar hoax tersebut dapat diancam pada pasal 28 ayat 1 UU ITE yang menyatakan setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan berita hoax atau berita bohong dan menyesatkan yang mengakibatkan kerugian konsumen dalam transaksi elektronik yang dapat diancam pidana berdasarkan pasal 45A ayat 1 yaitu pidana dengan penjara paling lama 6 tahun atau denda paling banyak 1 miliar. Oleh sebab itu, sebaiknya kita berhati-hati lagi kepada berita-berita hoax atau berita-berita bohong lainnya, berita-berita yang sepertinya memprovokasikan kita untuk menyuarakan suatu hal yang mungkin tidak benar. Maka oleh sebab itu, bagi kalian yang sering menggunakan media sosial, sering menghabiskan waktu di internet, untuk lebih pintar lagi memilah-milah informasi yang kita telaah. Sekian, terima kasih.